Special edition brings amazing guest star with more information. 1 hour only on Sai Radio. 100 FM, radio saya, radio favorit kamu. WhatsApp sobat saya, ketemuan lagi barengan suaranya Yang Pandi dan juga Dian Arin di siaran sore. Betul banget sobat saya. Wah, hari ini ya gue semangat banget sih karena dalam tema kita kali ini kan kita menyambut Hari Olahraga Nasional. Memang itu masih tanggal 9 September 2022 nih. Tapi kalau menurut gue tuh kayak rasanya udah sampai sekarang, udah kerasa banget. Dan biasanya nih kalau ngomongin tentang olahraga pasti kita juga bicara tentang gaya hidup sehat. Itu penting banget sekarang. Penting banget dong, apalagi kan sekarang ini kayak lebih banyak penyakit berseliweran di mana-mana. Baik itu penyakit yang bisa menjangkit fisik kita maupun yang bisa menjangkit perasaan kita ataupun pikiran kita malah. Jadi memang hal positif, kegiatan positif, pikiran positif itu penting banget sobat saya. Nah, makanya kalau kita masih muda kayak gini, sifat kita masih produktif juga ya kan, waktunya pas banget kalau kita memenuhinya dengan mencapai prestasi. Salah satunya lewat olahraga. Betul sekali. Nah, hari ini kita spesial banget mau mengangkat tema tentang generasi muda gapai prestasi lewat olahraga. Dan udah hadir di depan kita para narasumber kita. Ada Rahadian Eko Yudhistiro, owner Lampung Sport Health Center. Halo Kak Tiro. Halo, sehat ya Bang? Panggillah Abang aja kali ya. Boleh. Supaya lebih jadi abang-abangan. Terus juga Bang Ray ya, dipanggil Bang Ray ya? Iya, Ray. Bang Ray. Itu sebenarnya singkatan. inisial. Oh, inisial. Inisial Ray. Memang kalau di Liga Pro di jersey itu biasanya pakai inisial di ini di jersey-nya. Di jersey-nya betul-betul lah. RAY. Oke. Jadi nyamannya dipanggil apa nih, Bang? Ray. Biasanya Tiro sih. Oh, Bang biasanya Tiro. Tiro. Sapaan paling banyak di kawan-kawan. Dikenal ya. Oke, Bang Tiro ya. Dan Bang Tiro juga nggak sendirian, Brody. Ada Brody Azurio Aziz Wahyudi. Ya. Ini selaku atlet tapak suci yang kemarin abis menang Jember Open Championship ya, Bro. Keren. Juara satu kategori tanding kelas A putra kejurnas pencak silat. Gokil lu, Bro. Aman ya, nggak kesleo kan? Ya kesleo. Bisa nanti ditangani. Nah, masuk Bang. Masuk ya. Wah, ini seru banget sih sobat saya kalau kita bicara tentang olahraga. Pastinya apalagi buat lo juga yang kayaknya kayak pingin ikutan deh dalam olahraga, kayaknya pingin lebih komit deh. Atau misalnya lo sendiri sekarang menjadi seorang atlet, gimana caranya untuk tetap bugar gitu kan. Dan yang pastinya juga minim cedera. Nih penting banget untuk lo tahu obrolan kita selama 1 jam ke depan. Nah, sebelumnya nih kalian kan memang udah lama ya untuk gabung di dunia olahraga. Sebagai owner dari Lampung Sport Health Center, lo juga tentunya sebagai seorang atlet. Gue pengen tahu dong dari sudut pandang kalian, apa sih makna olahraga itu sendiri? Dari Bang Tiro boleh deh. Oke. Olahraga itu hal yang penting dalam kehidupan. Sebetulnya kalau dibilang kebutuhan, pasti menjadi kebutuhan. Karena olahraga itu salah satu langkah kita untuk menjaga kebugaran. Gak hanya sehat. Nah, bugar itu tingkat tertinggi di antara itu tadi ya. Jadi sehat itu di bawahnya bugar gitu. Itu salah satu langkah untuk apa. Nah, olahraga sendiri banyak sih metodenya. Banyak yang hanya untuk menjaga kebugaran, ada yang untuk menghindari cedera, ada yang untuk endurance, ada yang untuk agility dan lain sebagainya. Untuk atlet performance. Nah, itu banyak nanti. Wow, banyak sekali. Gue aja tadi sambil ngerti-ngertiin endurance nih apa. Endurance tuh oli. Masuk. Oli kita tunggu ya. Ya ampun. Kalau lu ngeliat olahraga menurut lu tuh kayak gimana ya? Selain buat ini kesehatan kan. Kalau buat saya kan atlet nih. Banyak kayak pengalaman-pengalaman baru Kak. Kayak misalnya terbang ke luar kota segala macam. Oke, gitu. menarik. Dan juga pastinya prestasi itu bisa juga lo masukin buat beasiswa nggak sih? Nah, Salah satu saya masuk Unila ini ya jalur gara-gara prestasi ini. Keren. Nih, gara-gara apa adu otot bisa masuk Unila. Bener kan? Iya, betul. Bener ya, tapi dalam hal yang positif, Brody. Setuju. Jadi menurut gue juga kayak anak-anak yang kemarin tuh sempat ramai juga di sosmed tentang tawuran-tawuran gitu ya. Maunya difasilitasin cuy. Iya kan? Jadi dapat ring aja. Nah, jadi dapat prestasi dan bisa terarahkan menurut gue. Positif ya. Bener. Tapi poin menariknya menurut gue si Iyo tuh bilang katanya dia dengan olahraga gue bisa keluar kota dan bisa ngelihat hal-hal
hal yang jauh lebih Pengalaman luas ya. baru lah, ya. Keren sih itu, dan gue setuju banget sih akan Bener. hal itu ya. Setuju banget. Karena kan kalau misalnya kita masih muda nih gitu kan, kita kan namanya usia produktif, kadang kan kita tuh butuh yang lebih aktif lagi gitu kan. Banyak juga yang ngasih kesibukan mungkin ternyata nggak yang positif-positif amat, sayang gitu. Nah, tapi kalau menurut lo sendiri Iyo, kan kita kan abis pandemi gitu ya, 2 tahun. Iya. Banyak juga yang akhirnya, oh gue baru sadar nih, gue harus gaya hidup sehat. Tapi kalau di kalangan lo sendiri sebagai anak muda, banyak nggak yang sadar dengan gaya hidup sehat? Masih ini sih kak, kurang sih kak. Apa menurut lo Kayak tantangannya tuh? mageran gitu kak. Ah. Olahraga. Kenapa ya? Banyak remaja Iya. jompo sekarang cuy. Diajak Aduh. jogging kayak udah mager lah gitu. Itu sih sebenarnya Iya. banyak juga kan Kak. Jadi kayak anak muda, kok gua usia masih muda malah sering banget kayaknya lebih ke jompo. Tapi kalau lu sendiri ngelihat fenomena yang kayak gitu tuh gimana sih pendapat lu? Ya gimana ya? Iya malah Kok malu? Gak apa-apa, ungkapkan aja. Yang penting jangan sebut nama. Iya. Sayang banget sih Iya, ya. sayang banget, Kak. Iya, yang pastinya bisa untuk lebih dimanfaatin lagi gitu ya waktunya. Tapi Kak, tadi kan sempat mengetahui ya, ada ternyata tingkatannya ada sehat, ada bugar itu kan ya. Tapi kalau misalnya mungkin sobat saya pengen tahu apa sih bedanya perasaan sehat sama bugar, ya sama aja dah. Ya. Apa tuh? Oke, dari sehat secara deskriptif itu sebenarnya bebas dari masalah klinis. Oke. Kita masalah klinis baik hipertensi, diabetes dan sebagainya. Kemudian kalau bugar, kita bebas dari segala apapun keluhan. Misalnya, gini, dia selain sehat tapi bebas dari keluhan. Kan ada orang sehat misalnya untuk ngangkat barang biasanya langsung nyeri. Nah, itu kalau bugar biasanya orang itu nggak akan Ada ada keluhan. keluhan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kemampuan kardiorespirasinya lebih baik. Dalam arti gini, misalnya orang yang sehat disuruh jalan 1 kilo, biasanya ada keluhan pernafasan ya. Dalam arti ngos-ngosan dan lain sebagainya. Tapi orang bugar dia akan selalu fit gitu. Nah, itu bedanya. Tingkatnya sudah antara sehat dan bugar itu sudah berbeda. Wah keren sih. Ya, jadi tahu kan. Bener, kalau sekedar olahraga cuman buat sehat doang ternyata masih kurang. Iya. Kita harus lebih bugar lagi. Dan tadi kan ternyata ada beberapa step buat orang mungkin dengan kebutuhannya atlet tadi kan. Yang tadi beberapa istilah tadi boleh dijelasin nggak sih Kak? Endurance, terus juga apa tadi tuh? Apa sebenarnya tujuan dari olahraga itu sendiri? Jadi gini, ada dua. Yang pertama adalah prestasi. Yang kedua adalah lebih ke menjaga kebugaran gitu. Biasanya kalau untuk menjaga kebugaran itu untuk masyarakat umum. Kalau prestasi itu biasanya untuk atlet. Nah, nanti ada kekhususan di untuk yang prestasi tadi ada endurance biasanya untuk daya tahan, baik kardiorespirasi. Maksudnya kardiorespirasi itu jantung, paru dan pembuluh darah gitu. Kemudian untuk daya tahan otot, agility, kecepatan dan sebagainya, speed, itu juga di atlet. Tapi kalau untuk menjaga kebugaran ini biasanya masyarakat umum. Misalnya, supaya denyut jantungnya dalam kategori normal dalam berdenyut ya. Biasanya ini 60 sampai 100 denyut per menit gitu ya. Nah, kalau atlet bisa di bawah itu, kadang-kadang ada yang sampai 50 40 denyut per menit untuk atlet. Nah, ini bedanya nih. Untuk kebugaran biasanya kita untuk menjaga saja supaya masyarakat umum gitu itu bisa menjaga kesehatannya atau menjaga pola hidupnya gitu kurang lebih. Wah, menarik ya. Jadi memang kalau misalnya bagi seorang atlet pastinya kan itu sudah menjadi sebuah kebutuhan Iya, untuk menjaga performa tubuh untuk tetap bugar ya kan ya. Nah, kalau misalnya si Iyo sendiri nih sebagai seorang atlet, lu sendiri sebagai atlet pencak silat itu udah berapa lama Yo? Udah dari SMP sih kak. SMP berarti lo sekarang sekitar udah 7 tahunan? Iya, 7 8 lah. Wah, asik ya. Apa yang lo rasain setelah akhirnya lo sekitar 7 tahunan ini menjadi seorang atlet? Ya kayak ngerasa lebih bugarnya badannya kayak Aha. dulu tuh kan Wes. ini kak, kan saya termasuk kategori yang apa ya, orang kecil lah. Oh gitu. Maksudnya ini dari postur tubuh. Oh baik. Iya. Ah, Jadi gara-gara sering ikut latihan segala macam,
jadinya lebih posturnya lebih gimana gitu. Oh, bisa lebih tegak Ya. gitu ya. Jadi ya mungkin otot-otot yang tadinya tegang gitu kan bisa lebih apa Pak? Tawa mulu Bapak ini ya. Lebih ini. Simulasi. Iya gitu kan ya. Tapi nih kalau buat lo sendiri yo, dalam waktu seminggu lo sendiri punya jadwal yang Ada. paling rutin itu setiap hari apa atau harus berapa kali lo latihan? Hampir setiap hari sih, Kak. Oh ya? Iya. Apa yang lo lakuin sih kalau misalnya lagi latihan gitu? Atau mungkin lo treatmentnya sendiri ngapain? Ada menu latihan dari pelatihnya sih. Oke. Ah. Apa aja biasanya yang menu yang lu makan lah dalam istilahnya ya dalam Ya, latihan mungkin itu sendiri. Kayak dari jogging, terus stretching, kayak main kun gitu. Itu dari masing-masing menu latihan itu ya durasinya berapa menit sih? Kalau dari latihan tuh bisa dari jam 4 sampai jam setengah 6. Oke, lebih ngambilnya Itu ke sore. sore. Ah. Pagi juga kalau misalnya udah kayak prakompetisi kayak mau tanding, pagi sore latihan. Oh baik, lebih ditambah Iya. lagi. Nah pernah nggak lo tuh misalnya tiba-tiba nih, wah harusnya gue jadwal latihan, terus lo ternyata lupa, terus Iya. ada nggak sih efek langsung ke tubuh lo itu? Ya kayak lebih pegel-pegel gitu juga. Pegel-pegel, Iya. langsung. Emang itu ada secara medisnya atau secara klinisnya kenapa sih kak? Oke gini, sebetulnya pegel-pegel setelah olahraga itu biasanya gini, rata-rata dialami oleh orang-orang yang jarang berolahraga. Gitu. Itu namanya DOMS atau delay onset muscle soreness. Jadi ada Oke. kerusakan otot dalam otot gitu, karena menerima tekanan atau stres dari olahraga itu sendiri, Oke. sehingga robekan-robekan mikro ya yang kecil-kecil Kecil-kecil. itu akan menimbulkan rasa nyeri. Gitu. Itu namanya DOMS. Nah, DOMS. jadi cara penanganannya seperti apa? Nanti mungkin dibahas nanti atau mau dijawab sekarang nih? Oh nanti Tipis lah, sekolah tipis kali, sekolah tipis kali, boleh, tipis saja. Oke. Yang pertama adalah ya harus ada latihan. Jadi biar ototnya beradaptasi dengan latihan yang diberikan atau menu latihan yang diberikan, itu justru jangan istirahat. Iya. Berikan latihan ringan. Bukan berat ya, latihan ringan. Yang kedua adalah sport massage. Oke. Nah, sport massage itu biasanya akan memberikan relaksasi atau merilis otot yang mengalami tegang, karena tadi kalau olahraga itu kan membuat otot jadi spasme, tegang ya, spasme itu tegang, biasanya kontraksi gitu. Nah, itu nanti dengan sport massage biasanya akan membantu. Oh. Menarik nih, karena pernah banget kan waktu kita misalnya mau memulai menjadi seorang atlet atau kita mau memulai olahraga dah biasanya kan, pasti kan udah mulai ototnya tuh tegang gitu kan, Iya, iya. langsung kita malah banyak yang kapok. Aku nggak mau lagi. Pada saat lah. ada di fase kayak gitu sebaiknya idealnya kayak gimana sih bang? Jadi gini, sebetulnya idealnya itu tetap melakukan latihan ringan, Oke. sehingga Oke. ototnya adaptasi. Ringan ya, maksudnya kategori ringan tuh berarti range-nya, intensitasnya antara 40 sampai 60%, bahkan di bawah itu ya, 30 sampai 50 lah, anggap seperti itu. Itu tetap dilakukan. Tapi ada strategi recovery namanya, pemulihan. Jadi ada massage, ada cryoterapi yang biasanya Ronaldo pakai itu, yang dalam tabung Es. es gitu, Ya. kemudian dalam ruangan yang suhunya minus. Oh itu beneran ada. Itu betul ada. Tapi Oh my kalau God. di Lampung atau di Indonesia mungkin masih sangat terbatas. Oke, Nah, oke. Iya. biasanya Manual ya? Iya, biasanya pakai es. Pakai es batu. selama 10 sampai 15 menit. Bener. Seluruh tubuh tuh gimana dinginnya. Kalau gue pulang dari situ langsung kerikan bang. Wah. Bang, tapi kalau idealnya menurut abang sendiri selaku terapis ya bisa dibilangnya gitu nggak Ya, sih? saya sport terapis. Sport terapis kan? Jadi terapis olahraga. Itu sport. profesi yang baru sih sebenarnya. Iya kan? Oh, Di wow. Lampung kayak gue baru denger ini bang. Iya. Baru kan? Kalau fisio kan banyak nih, dokter olahraga banyak, dokter umum banyak. Iya. Sport terapis itu di Lampung, setahu saya baru satu. Saya. Dan itu kan kayaknya fokus banget kan ya? Betul. Fokus banget ke memang sport gitu kan. Iya, Soalnya betul. kalau yang lain-lain kan bisa dia bercabang-bercabang segala macam. Nah, Iya. untuk olahraga itu sendiri misalkan apakah rutin di tubuh itu memang seminggu harus dijadwalkan berapa kali idealnya ataukah memang perlu setiap hari? Oke, gini, kalau masalah olahraga itu nggak bisa kita tetapkan secara fix gitu ya. Maksudnya gini, setiap orang punya apa ya namanya adaptasi fisiologis yang berbeda-beda. Oke. Gitu. Menarik. Ada yang punya masalah klinis nggak boleh setiap hari. Oke. Masalah klinis itu banyak, misalnya
punya hipertensi, punya stroke, punya diabetes. Kalau terlalu tinggi bahkan beresiko. Oke. Nah, tetap ada programnya. Tapi kalau untuk atlet biasanya rata-rata kalau di Liga Pro kan saya berapa 4 musim di Liga Pro itu setiap hari latihan. Gitu. Biasanya dalam 1 minggu atau 1 pekan itu ada 1 hari untuk recovery. Nah, itu nanti dibedakan lagi program latihan yang diberikan. Setiap orang beda-beda. Makanya tadi nggak bisa dipastikan Oke. fixnya atau tepatnya idealnya itu berapa sih orang untuk menerima olahraga gitu. Nah, beda-beda. Kita nggak bisa pastikan. Itu dia, berarti memang kalaupun memang mau melakukan terapi itu tadi baiknya ada konsultasi gitu. Iya, benar-benar. Wah, Dan itu menarik. konsultasi penting banget Bang ya. Iya. Tapi kan masalahnya gini Bang, ketika ada orang yang biasa aja nih, kayak kemarin tuh sempat kejadian Bang waktu 17 Agustus, Abang pernah dengar nggak? Yang ibu-ibu lomba balap karung karena mungkin kecapean akhirnya dia lewat dalam tanda petik. Oke. Nah kan itu kan bisa banyak faktor kan sebetulnya. Apakah dia karena nggak tahu kapasitas tubuhnya sampai mana, akhirnya dia memaksakan karena euforia mungkin. Itu pendapat Abang tuh gimana untuk supaya kita orang awam nih, misalkan tahu supaya kita tahu batasan diri kita tuh sampai sejauh mana untuk bisa diajak aktivitas olahraga. Oh, Oke, gini, yang jelas pertama adalah medical check up. Oke. Untuk mengetahui bagaimana sih secara klinis tubuh kita ini, apakah masuk kategori sehat atau ada masalah klinis. Oh, Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadi kita nggak bisa pastikan ya, tapi kita bisa ada kemungkinan bahwa yang bersangkutan itu atau beliau yang tadi lewat ya tadi itu punya masalah jantung biasanya itu. Oke, oke. Kadang gini, heart rate atau denyut nadi maksimalnya itu misalnya dari 220 dikurangi usianya. Bisa anggap aja kalau usia orang itu 20 tahun berarti maksimal heart rate-nya 200 denyut per menit. Oke. Nah, kadang masyarakat umum nggak sadar kalau denyut nadinya melebihi itu sehingga terjadilah ketidakmampuan jantung memompa, akhirnya terjadilah gagal jantung. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Iya. Bahaya banget ya. Bahaya banget. Jadi Banyak untuk sebenarnya futsal. mengetahui kemampuan diri sendiri juga Betul. penting banget. Betul. Medical check up apalagi Hati-hati. bukan hanya bagi tentunya yang biasa saja olahraga atau atlet, tapi juga bagi yang sudah mungkin ada gejala klinis itu tadi, katanya sih ada terapinya langsung gitu. Kayak misalnya yang tadi jantung, Iya. kemudian juga mungkin yang lainnya. Nah, kalau untuk Lampung Sport Health Center sendiri gitu Bang, ini gue penasaran banget karena kabarnya ini menjadi klinik olahraga pertama di Lampung. Nah, sebenarnya apa sih dari klinik olahraga ini sendiri Bang? Oke, saya ceritakan sedikit ya tentang Lampung Sport Health Center itu apa gitu. Kalau secara dasar perizinannya dari Kemenkumham itu yang pertama adalah CV-nya adalah CV olahraga kesehatan Lampung. Oke. Kenapa kok pakai Lampung? Karena memang domisili kita di Lampung. Betul. Kami di tim untuk LSHC ini sendiri, singkatannya LSHC, itu memang berniat bahwa olahraga itu penting di Lampung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah edukasi terhadap olahraga. Yang ketiga adalah membantu masyarakat dalam kebutuhan olahraganya gitu. Oke. Program dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah izinnya melalui Dinkes, Dinas Kesehatan di Lampung Tengah setempat ya. Itu melalui Dinkes, izin kami adalah klinik Pratama Rawat Jalan. Oke. Gitu. Jadi memang klinik kami secara izin sudah legal. Baik. Nah, tapi kalau di cabang lain belum tentu ya. Karena memang kita masih fokusnya di Lampung Tengah kayak gitu. Itu tentang Lampung Sport Health Center. Terus Oke. apa sih yang diberikan, fasilitas yang diberikan atau pelayanan yang diberikan? Yang pertama adalah masalah cedera. Kita memberikan pelayanan untuk proses recovery, kemudian pemulihan cedera gitu. Terus yang kedua adalah untuk masyarakat yang punya penyakit degeneratif ya, Oke. punya masalah klinis itu tadi, stroke, diabetes, hipertensi, kemudian jantung gitu. Nah, kita memberikan program latihan yang tepat untuk masing-masing tadi. Itu. Yang ketiga, kita lebih ke performance. Jadi kita Oke. bantu atlet untuk meningkatkan performa terbaiknya atau peak performance-nya Yep. gitu melalui sport science yang jelas. Kita pakai ilmu olahraga untuk memberikan treatment itu. Nah, penjelasan sedikit tentang LSHC itu seperti itu. Ya. Iya, tertarik sebagai seorang atlet luar biasa ya, ternyata dunia olahraga itu tuh luas banget gitu. Ada psikologi olahraga. Ya, wah, menarik banget. Nanti bakal kita obrolin lagi pastinya mengenal lebih dekat tentang Lampung Sport Health Center dan juga tentunya Iyo ya dengan aktivitasnya sebagai atlet pencak silat. Jadi untuk kamu sobat saya jangan kemana-mana di sini ya.
Sobat FM, radio saya, radio favorit kamu masih dengerin suaranya kita berdua di siaran sore. Wow, hari ini kayak rame banget ya Besti ya. Wah sih, Wow, asik luar biasa. banget. Selain daripada kita ngobrol bersama dengan atlet, ada Iyo dan juga owner dari Lampung Sport Health Center, ada Bang Tiro ya. Yang pasti dua lelaki ini ternyata di belakangnya ada para putri. Ada para bidadari. Wah, luar biasa ya. Halo dari Putri Hijab. Putri Hijab Lampung ya, Putri Hijab Lampung, Putri Hijab Akademi. Oke, Putri Hijab Akademi, mana Gimana suaranya? Wih, rame banget tuh. Assalamualaikum. Ukti. Ukti. Kalau lu yang masya ngomong Allah. bukan buaya. Kalau gue yang ngomong pasti suara buaya tuh gitu. Gitu ya. Ampun, Assalamualaikum, Ukti, ampun gitu-gitu ya. ya. Waduh, rame banget nih hari ini nih. Iya. Nah, pastinya ya sobat saya, kita hari ini juga masih spesial banget karena ngobrolin tentang Hari Olahraga Nasional yang tepatnya nanti diperingatin di setiap tanggal 9 September ya. Lu olahraga yang lu sukain apa nih? Aduh, gua bingung lagi. Tapi kalau misalnya gua boleh milih ya, kayak gua lebih interest itu ke olah badan daripada kayak main bola gitu. Jadi kayak lebih ke kayak Hah? Kayak workout gitu. Bisa kayak saya tuh dari kecil kayaknya lebih senang senam, bener. Senam gitu kan. Terus misalnya kayak bela diri gitu kan. Jadi lebih interestnya di situ. Oh, ini sabuk coklat karate lu. Saat itu Kak. Jangan main-main lu. Tapi habis Nanti itu kakinya bisa gini. kayak mana? Aduh. Selewon. Nah, masalahnya di situ, Bang. Jadi Masalahnya ternyata apa? udah lama nih nggak latihan. Kayaknya kalau gua udah harus gerak itu lagi gitu kan. Waduh, udah deh banyak keluhan di badan. Tuh. Udah nggak sehat, nggak bugar lagi kayak definisi dari si Bang Tiro Iya. tadi. Itu gimana Bang caranya supaya kita misalkan nih kita tuh tadinya atlet aktif banget gitu ya. Aktif, oke. Terus kita tuh ada suatu momen dan Hiatus. suatu ketika hiatus. Waduh. Vakum lah. Kayak boy band, Tapi bukan girl vakum band ya. cleaner ya. Gitu ya. Debu Terus dong. tiba-tiba kita pengen memulai lagi. Baiknya apakah kayak gimana sih cara memulai yang baik supaya otot kita nggak kaget deh. Oke, realitasnya Mhm. itu banyak pelatih yang langsung memberikan workout yang gitu. Oh, iya sih. Realitanya karena apa, kalau yang selama ini no pain no gain. Iya. No pain, gitu. Jadi kalau nggak sakit ya nggak bisa, nggak mantep gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dari pendekatan sport science itu nggak boleh. Oke. Karena sebenarnya gini, ada adaptasi atau waktu adaptasi tubuh untuk menerima training itu sendiri atau Oke. latihan yang diberikan gitu. Jadi kalau memang sudah lama vakum, lebih baik ya dimulai dari awal gitu. Intensitas ringan, kemudian sedang, tinggi, kemudian disesuaikan target si atletnya tadi apa. Misalnya Oke, dari oke. vakum terus pengen balik lagi, targetnya mau kemana nih? Pro, pon atau Oke. apa? Pasti kan ada jangka panjang, jangka waktunya. Jadi nggak boleh kalau seandainya si atlet itu langsung dipush untuk bisa apa ya, dapat target dengan waktu yang singkat gitu. Nah, Oke. kalau di Eropa mereka pakai LTAD atau Oke. long term athlete development. Jadi dia memang pakai itu jangka panjang, nggak bisa. Namanya manusia itu secara fisiologis dia beradaptasi dengan latihan yang nggak bisa langsung brek gitu, langsung Oke. jadi gitu. Bahkan Ronaldo pun bisa sampai di titik ini dari proses yang lama gitu. Bahkan banyak ya, ini bedanya nih, kalau di Indonesia pengennya instan gitu. Oke. Aduh. Pengennya udah sekali langsung jadi atlet, medali emas gitu. Abis itu hiatusnya lama bener. Aduh. Jadi beberapa referensi itu memang dari jurnal untuk adaptasi atlet itu nggak bisa langsung brek. Tapi ada nih atlet yang mungkin secara adaptasi dia lebih cepat. Nah beda-beda secara fisiologis. Nah jadi kita nggak bisa pastikan gitu. Karakteristik setiap atlet beda-beda. Oke, tapi secara garis besar mungkin tadi yang abang sampaikan juga ya, salah no pain no gain itu ya, Iya. langsung keras. Terus juga Yap. ketika mau mulai lagi dilihat dia tujuannya mau kemana. Betul. Iya kan? Ya, Gitu, harus ada target. gitu. Wah, menarik banget ya. Makanya kita perlu banget sih yang namanya treatment yang tepat gitu kan, dan juga pastinya untuk mengkonsultasikan hal tersebut sesuai dengan kondisi badan kamu. Nah, salah satunya kan lewat Lampung Sport Health Center. Tadi kita belum sempat tahu lebih dekat nih, karena kan kita pingin tahu juga ya, udah berapa lama sih Bang Lampung Sport Health Center sendiri ini ada di Lampung? Secara izinnya dikeluarkan di bulan Desember tahun 2021. Oh, I Nah, see. baru banget. Tapi kalau saya pribadi sudah berjalan dari 2017 di Lampung. Oke. Jadi saya dari Jogja pulang ke Lampung untuk ikut di Liga Pro Futsal. Oke. Jadi salah satu kasta tertingginya futsal lah, kayak Liga 1 IBL
Pro Liga gitu. Wow. Jadi saya dari 2017 tuh sudah di Lampung. Nah, jadi saya membantu atlet untuk menangani cederanya sih. Waktu itu fokusnya Oke. di situ, recovery-nya belum gitu. Karena memang di kontraknya memang fokusnya untuk menangani cedera. Nah, jadi dari situ sebenarnya LSHC melalui saya gitu berjalan dari 2017. Cuma kira-kira ada nggak sih masyarakat umum yang misalnya minta penanganan terhadap saya gitu ya, misalnya minta ditangani gitu, diobatin atau diterapi. Ada, sudah berjalan dari 2017. Tapi kalau izin legalisasinya itu dari Desember 2021. Baik. LSHC atas nama LSHC. Wow, berarti artinya nih Bang Tiro sebagai sport terapi ya tadi ya. sport terapis. Sport terapisnya memang sudah sangat berpengalaman juga. Iya benar. Gitu. Dan juga nggak bukan orang sembarangan cuy. Benar. Soalnya Bang Tiro ini gelarnya juga SOR Iya. Ivo. Apa tuh tadi What? Bang? Ivo. 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 Oh, ini bukan Ivo. iPhone Beda aja deh. dong. Apa tuh Bang? Apa itu? Itu sebenarnya singkatan dari sarjana olahraga, Aha. Bachelor of Sport Science itu tadi. Terus AIVO-nya adalah gelar tambahan tambahan lah intinya gitu, pelatihan ringan yang bergelar gitu, yaitu AIVO, ahli ilmu faal olahraga, di mana ya itu lebih berkecimpung di anatomi, fisiologis, patofisiologis dasarnya sih, tapi di bidang olahraganya. Oke. Nah, ini beda nih anatomi fisiologi umum ya, klinis secara kedokteran dengan khusus di olahraga. Nanti dia beda lagi. gitu. Lebih terfokus. khusus, ya, Iya. lebih fokus di olahraganya. Iya. Makanya anak olahraga belajar anatomi juga ternyata Betul. ya. Ya. Menarik ya. Nah, tapi nih kalau misalnya untuk saat ini sendiri letaknya klinik ini ada di mana, Bang? Oke. Klinik ini ada di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Oke. Mana suaranya orang Lampung Tengah? Ada Lampung Tengah ada nggak? Ada Manisha kan kamu orang Lampung Tengah kan? Iya, ini orang Lampung Tengah Bang nih. Iya. Oke. Bandar Bandar Jaya. Nah, Saya Poncowati. Oh, jangan-jangan tetangga ya? ternyata. Sering ngiriman ketupat jangan-jangan pas lebaran. Jadi di bandar di Terbanggi Besar tadi ya? Terbanggi Besar maksudnya. Oke. Wow. Di letak detail ada Bang, jalan apa bisa gitu Bang? di cek di Google Maps. Ada oke. ya, Google Maps sudah ada. Kalau memang mungkin ada masyarakat Lampung yang pengen ke sana, pengen konsultasi dan sebagainya, bisa langsung ke sana. Luar biasa. Ada Tapi di Gmaps. luar biasa ya Bang. Tadi kan sempat kita bicara di awal kalau bisa Abang bilang tadi tuh kayak nekat gitu kan, nekat Oh, iya, tapi yang pastinya juga penuh dengan motivasi. Motivasi Abang sendiri untuk diri ini kenapa Bang? Sekarang gini, saya melihat dari fakta dulu. Yang pertama adalah kebutuhan di masyarakat. Banyak masyarakat yang punya keluhan klinis yang sebetulnya itu butuh olahraga. Butuh olahraga, tapi belum tentu semua orang bisa memberikan treatment olahraga yang tepat. Bahkan, mohon maaf, saya bukannya mengucilkan, tapi beberapa dokter umum itu sebetulnya nggak detail di olahraga, kecuali dokter SPKU tadi, atau dokter spesialis kedokteran olahraga. Bahkan dokter pun masih nggak semua ahli untuk memberikan program latihan atau program olahraga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang kita lihat secara Riskesdas atau riset kesehatan dasarnya dari Kemenkes, hipertensi itu lagi meningkat. Terutama pandemi kemarin, diabetes meningkat. Karena apa? Ya sedentari, kehidupan yang pengen instan-instan aja, kebanyakan tidur, WFH, Banyak yang menyulut emosi. emosi, pendapatannya juga. Aduh. Nah, itu akhirnya rasa malas masyarakat jadi meningkat. Nah, itu jadi salah satu peningkatan masalah klinis. Nah, itu motivasi yang kedua. Yang ketiga adalah memang karena belum adanya tentang sport science di Lampung. Jadi itu menjadi alasan ketiga saya. Keempat, tentang sport massage dan sport injury massage. Nah, ini beda antara sport massage dan sport injury massage. Kalau sport massage untuk recovery, pemulihan, atau biasanya orang capek dan sebagainya. Tapi kalau sport injury massage khusus untuk penanganan cedera. Massage tapi massage cedera olahraga. Oke. Nah, ini lagi rame nih di Lampung, di Jawa ya, di mana-mana MCO lagi meningkat. Nah, itu salah satu motivasi saya. Oke. Nah, terus terakhir ya, karena di Lampung belum ada. Jadi saya pribadi sih kayak modal nekat gitu. Walaupun sebetulnya ya saya yakin bahwa suatu saat
LSHC bisa bermanfaat untuk masyarakat Lampung gitu. Yakin Keren. banget. Kalau ini sih pasti Yakin sih, banget. gue yakin banget sih Bang ini Bang. Iya. Soalnya di Lampung belum ada yang terfokus ini ya. Betul. Tahu gue ya. Dan ini juga gue lihat dari websitenya Yes. tuh udah rapih banget. Pro Website. banget. Dan ini ada di Dusun 5, Margaria terbagi besar Lampung Tengah, Yap. Lampung Lengkap Indonesia. ya. Emailnya juga ada lampungsporthealthcenter@gmail.com. Yap, betul. Keren. Nah, kalau kita mau tahu treatment atau metode penanganannya, ada apa aja sih Bang di sana? Oke, treatmentnya tadi ada banyak ya. Yang pertama ada cedera. Jadi Cedera. penanganan cedera olahraga maupun cedera aktivitas fisik lainnya. Kan? Walaupun Jadi- bukan olahragawan iya, kadang gitu. gini, Oke. kita kan sering menemukan fenomena ibu-ibu misalnya nyuci baju, terus ketika ngangkat Oh, cucian Kecengklak. atau sakit di Narik-narik. punggung bawah. Boyokan itu kadang ngomongnya. Pengalaman ya Bu ya. Iya lagi. Betul banget tuh. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang bangun tidur kok pegel atau Aduh. sakit di leher gitu ya. Kalau bahasa Jawanya tengengen nih. Aduh, yang kedua Bantal juga gitu ngerti ya. lagi gue. Penanganan seperti itu juga bisa kita tangani. Oh, gitu. Iya, iya, Itu yang iya. pertama tentang injury ya atau Oke. tentang cedera. Jadi bukan karena olahraga aja, tapi aktivitas fisik juga bisa kita tanganin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk recovery, pemulihan. Misalnya lelah dan sebagainya, Oke. kita berikan sport massage gitu. Oke. Jadi massage olahraga atau massage kebugaran untuk si atlet maupun masyarakat umum gitu. Jadi nggak hanya atlet yang bisa nerima. Kadang ada juga kan karyawan salah satu misalnya perkantoran lah ya gitu ya. Capek, stres dan sebagainya, butuh dimasas untuk bisa refresh lagi. Nah, itu bisa kita berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk peningkatan performance. Jadi performa atlet, di mana atlet memang ya saya pingin performa atlet itu lebih tinggi. Nah, kita bisa memfasilitasi itu Oke. melalui metode sport science gitu. Jadi, atlet ini masalahnya adalah ini. Jadi kita termasuk tadi yang masalah endurance, agility. Oh, kurangnya di sini. Kita evaluasi, kita berikan treatment yang tepat gitu. Oh, artinya berarti dari konsultasi tadi itu tuh ibaratnya nih kayak ada form khususnya, terus ada Betul. target pencapaian. Betul. Wah, keren sih. Ya, ada rekam medisnya juga. Nah, ini terus ada lagi nih. Misalnya ada masyarakat yang pengen naik haji. Nah, biasanya di Mekah ini kan terlalu jauh nih. Waduh, saya mau pijet atau supaya kebugaran saya bagus nih karena jalannya jauh nih dari Iya ini dong. kan. Apalagi rata-rata yang naik haji kan Usia. orang yang sudah usia senja gitu ya, maksudnya udah lansia gitu. Nah, gimana sih caranya supaya dengan usia senja itu gue tetap bugar gitu, tetap See. bisa fresh ketika beribadah di Mekah. Nah, itu kita bisa berikan treatment. Keren. Gimana caranya stretching, kemudian supaya bugar, denyut jantung, kebugaran jantung, paru-paru, pembuluh darahnya gitu. Itu bisa kita berikan treatment. Keren. Nah, Kalau kemudian untuk ini tenaga medisnya ada berapa nih? Oke, yang pertama tenaga medis kita ada 2. Oke. Yang dokter ya, dokternya masih dokter umum karena SPKO-nya belum ada di Lampung. Oke. Sayang banget ya. Jadi dokter SPKO atau spesialis kedokteran olahraga di Lampung tuh belum ada. Oke. Makanya kita minta bantuan dari dokter umum. Terus ada perawat 1 orang, kemudian tenaga medis 1 lagi, fisioterapi. Nah, karena ini kolaborasi. Klinik ini sebenarnya kolaborasi antara tenaga medis dan tenaga keolahragaan. Nah, sport terapis ini bukan tenaga kesehatan, Oke. tapi tenaga keolahragaan. Wih, keren ya. Kalau tenaga keolahragaan banyak nih kayak pendidik ya, guru olahraga itu masuk tenaga keolahragaan tapi di bidang pendidikan. Baik. Kalau kami sport terapis itu tenaga keolahragaan di bidang olahraga kesehatan. Nah, gitu. Ada pelatihan juga sama. Oh, wow. Tenaga keolahragaan di bidang kepelatihan olahraga. Itu biasanya dari PKU. Pendidikan kepelatihan olahraga. Nah, kalau kami dari sport science lebih fokus terhadap olahraga kesehatan. Iya, iya, iya. Masih baru juga nih di Lampung. Benar-benar. Kalau kami dari PKOR. Apa tuh? Nongkrongnya di situ ya. Oh my god. Nah, fasilitasnya. Oke. Ah, ah. Oke, fasilitasnya yang jelas di sana ya, itu ada tempat ruang lah ya, ruang terapi, kemudian ruang konsultasi, kemudian ruang khusus massage, kemudian ya jelas ya secara umum klinik lah, kita ada ruang tunggu dan sebagainya. Wah. Itu fasilitasnya itu. Terus peralatan olahraganya kayak Bosu, mungkin belum Apa tahu. tuh? Bosu tuh kayak bola setengah gitu. Oke. Jadi kalau atlet naik di atas untuk menjaga keseimbangan. Oh, latihan keseimbangan. Ada Bosu, ada Balancing Jimbo. ya. Oke. Beberapa ada yang program pasca
melahirkan, Yes. kan biasanya Iya, termasuk iya. istri saya nih, biasanya nyeri-nyeri di perutnya pasca sesar gitu. Nah itu bisa ditreatment supaya otot perut? namanya abdominalnya, otot perutnya tuh bisa kuat lagi sehingga rasa nyerinya jadi berkurang. Wah, penting tuh ya buat yang barusan. Ngencangin otot perut tuh penting banget tuh. Bener buat Wah, ibu-ibu luar tuh. biasa. Semangat ibu-ibu. Ibu-ibu Jadi ada solusinya. bener banget. Tapi jauh banget ya. Nah, tapi kan itu menarik banget ya. Ternyata nggak cuma buat atlet, tapi itu tadi buat beberapa orang yang mungkin Yeah. merasakan ada injury-nya sendiri, ada cedera tersendiri. Buat yang mau naik haji atau umroh bisa. juga, ataupun juga mungkin tadi yang barusan selesai melahirkan. Bisa juga. Ini menarik banget sih. Nah, Yeah. kalau misalnya kita mau konsultasi Yep. atau mau dapetin terapi dari Lampung Sport Health Center, gimana caranya? Gini, yang pertama adalah melalui link media sosial kami, baik, Oke. baik website, terus Instagram, Twitter, kita punya semua di situ. Akses aja di Lampung Sport Health Center gitu. Terus yang kedua biasanya untuk appointment atau reservasi terapi atau konsultasi itu bisa melalui link WhatsApp kami di 08559 3939 95. Ada pokoknya nanti di Yeah. di website, Instagram ada semua. Wow. Bisa diakses di situ, nanti caranya akan diarahkan melalui itu. Betul. Ini buka sebenarnya setiap hari kecuali di hari Jumat. Hari Jumat. Biasanya kalau orang tuh libur di hari Minggu, tapi ini di hari Iya, malah Jumat. hari Minggu. Dan juga libur nasional tuh libur ya. Yep. Bukanya dari jam 9 sampai jam 9 malam, sobat saya 9 pagi sampai 9 malam. Tapi khusus di hari Sabtu dan hari Minggu itu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kamu bisa langsung cek di Instagram di Lampung Sport Health. Ya, bener ya, Lampung Yep. Sport Health, atau juga bisa di websitenya di www.lampungsporthealthcenter.com. Wow, keren. Ternyata dunia olahraga itu begitu luas. Nah, dari Iyo sendiri nih sebagai anak muda dan juga lo adalah seorang atlet ya, pelaku olahraga pastinya. Nah, gimana sih kalau menurut lo sendiri kalau kita tuh sebagai generasi muda mau menciptakan minat dan bakat dalam olahraga, gimana caranya ya, Yo? Kita harus ada tujuannya sih kak. Tujuannya apa yang mau kita capai, jadinya Oke. biar lebih enak. Ah. Kayak misalnya kita hobinya kayak di bola gitu. Oke. Jadi kan kita lebih enak tujuannya mau kemana gitu. Oke. Bener-bener sih, ketika lo ikut futsal tapi lo nggak tahu tujuannya. Bener. Kayak cuma jadi main-main Bener. doang. Lo ikut silat tapi nggak tahu tujuannya. Dan juga lo misalkan ikut silat nih, tapi tujuannya salah, itu juga nggak boleh. Waduh. Misalkan supaya nanti saya tawuran kuat, salah dong, bukan kayak Boleh lah gitu. Nanggung, bahaya banget lagi. Nah, Iya. biasanya kan kalau kita udah ikutan nih, pertamanya motivasinya kenceng Kenceng banget. banget. Tau-taunya kita udah angkat-angkat aja. Iya. Ya, Seminggu elah. latihan udah capek, itu gimana? Ada saran dari lu gak, bro? Biar komitmen lah. Yo, iya. Apa ya? Kayak ada hal yang harus ini sih, kayak dorongan. Aha. Kayak misalnya kalau saya kan buat nyari prestasi nih, buat banggain orang tua nih. Yes. Nah, jadi kayak ada sesuatu hal yang buat ngedorong kita, biar nggak putus semangat gitu kak. Wah, asik banget. Jadi sih harus ya. ada alasan ketika Iya. lo melakukan sesuatu Iya. supaya lo bisa komitmen ya, bro Nah, ya. itu dia. Yo, kalau komitmennya dari Iyo adalah punya prestasi, Bener. ngebagiin orang tua dan Bener. kuliahnya dibayarin pemerintah. Ah, siap. Penting itu, bro. Siap keren, banget. keren. Siap banget. Tapi Nah, harus tanggung jawab, bro. Apa Iya. tuh? Jangan nanti lu sampai semester 9 lu lulus semester 11. Bayar ntar. Aduh. Curhat dikit enggak apa ya? Aduh, ya ampun. Pastinya sebagai seorang atlet juga kan harus belajar juga ya Ya, tadi ya betul. untuk massage segala macam. Nah, Bang Tiro, gimana kalau misalnya kita nih pingin minta dari Lampung Sport Health Center gitu kan untuk melakukan pelatihan gitu. Gimana? Apa kita bisa langsung kontak? Please dong, Bang, adain pelatihan di sini, itu bisa nggak begitu? Bisa, Oke. itu bisa banget karena memang beberapa sistem kami termasuk di Kota Bumi pun ada salah satu orang yang tolong sih buka pelatihan di Kota Bumi. Oke. Kita berikan pelatihan, tinggal berapa orang yang akan dilatih gitu. Nanti bisa komunikasi melalui tadi WA kita, Yes. WA LSHC-nya. Betul. Wow, segampang Keren, itu. keren, Di Unila pun sama. Gue merasa lebih ini ya, kayaknya lebih banyak semangatnya ya hari ini ya. Gimana Kayak kembali ada muda lagi. timbul lagi motivasi untuk olahraga? Saya pikir-pikir lagi kayaknya untuk sementara ini Zumba dulu ya. Kayak pengen Zumba gitu kayaknya. Aduh, seru banget Sobat Say, tapi kita belum usai ya ngobrol sama mereka. Nanti kita bakal gabung lagi Sobat Say di sini aja di siaran sore.
Yo, Yes. WhatsApp, apa kabar semua? Mungkin aja yang dari tadi menikmati obrolan kita di mobil sambil jalan pulang kantor gitu kan ya. Bener banget, seru banget juga pastinya ngobrol bersama dengan mereka ya tentang generasi muda gapai prestasi lewat olahraga. Yuk. Masih bersama dengan Bang Rahadian Eko Yudhistiro selaku owner Lampung Sport Health Center dan juga Azria Aziz Wahyudi selaku juara 1 kategori tanding kelas A Putra Kejurnas Pencaksilat Tepak Suci Jember Open Championship. Yes, sekarang itu udah di Wow. segmen 3 nih, tidak terasa sekali obrolan kita yang penuh dengan ma'ana. Luar biasa sih. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah ya, gue ngerasa kayak banyak banget pencerahan, insight positif juga pastinya ya tentang Iya, dunia iya. olahraga yang sangat luas ini. Benar-benar. Yang ternyata gue ngerasa kayak gue udah deh hiatus aja deh tentang olahraga karena gue udah nggak latihan lagi gitu kan. Tapi ternyata enggak, banyak hal yang bisa untuk dilakukan juga ya. Salah satunya juga untuk biar badan tetap sehat dan bugar. Yes, penting banget karena Yeah. kan apalagi bentar lagi hari olahraga ya. Betul. Jadi salah satu bentuk kita merayakan Yes. supaya kita buat obrolan yang mantul ya. Bener banget. Nah, pasti kita mau dengerin juga pesan dari para narasumber kita tentang tema kita kali ini. Boleh dari Yo dulu nih, apa yang mau lo sampein kepada sobat saya tentang generasi muda gapai prestasi lewat olahraga. Oh, jadi bisa dibilang saya ini kan rumahnya jauh nih kak, di pelosok kan. Oh, iya. Nah, jadi kayak nggak ada alasan gitu buat tidak berprestasi. Semua tuh bisa karena terbiasa kak. Jadi mumpung masih muda, banyak-banyak eksplor diri lah. Wah, luar biasa. Mumpung masih muda, banyak-banyak ekspor. Jangan mager. Explore. Heeh. Mumpung masih muda, belum punya keturunan. Cerai saja, talak tilus sekali. Halah, halah. Beda ya, jangan kayak gitu Beda ya, bro. dong ya. Tapi benar sih, mumpung masih Benar. muda, abisin waktu muda lu untuk bisa kerja keras. Benar. Ya, daripada lu nanti menghabiskan waktu muda lu untuk foya-foya, akhirnya pas udah tua lu masih bisa berkelucuran keringat. Betul? Sayang sekali, bro. Iya, bener banget. Dan yang paling Ngomong apa sih penting gua juga Nggak gimana? ngerti gua. Penuh kesadaran gak nih? Yang pasti ya sobat saya, untuk melakukan olahraga itu tentunya untuk badan yang sehat dan bugar juga. Tapi yang paling penting lo harus tahu nih, ya kan, untuk kadar tubuh lo sendiri Yes. seperti apa. Jangan lupa untuk konsultasikan juga kepada Lampung Sport Health Center. Nah, Yes. dari ownernya langsung nih, Bang Tiro, apa yang ingin disampaikan kepada sobat saya? Oke, closing statementnya. Yang pertama sih saya pribadi merekomendasikan atau mengajak masyarakat Lampung untuk tetap berolahraga untuk menjaga kebugarannya, karena olahraga itu bagian terpenting, bagian penting juga untuk kehidupan kita. Itu penting untuk menjaga kesehatan bahkan kebugaran kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk generasi muda, olahraga di Indonesia lagi berkembang gitu, mulai maju, mulai banyak peminatnya. Bahkan yang dulunya orang bilang, wah ngapain di olahraga, nggak ada masa depannya gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi ternyata sekarang diputar balikkan, bahkan dari olahraga kita bisa banyak meraih prestasi. Yang kedua, secara ekonomi ya, biasanya menang bisa mendapatkan medali, kemudian dan lain sebagainya lah yang bisa diberikan dari pihak panitia gitu ya, atau penyelenggara itu. Jadi untuk para pemuda memang harus tetap jangan khawatir untuk berolahraga gitu, baik kebugaran maupun prestasi, terutama prestasi ya. Jangan takut untuk berprestasi karena olahraga sekarang lagi berkembang. Yang ketiga, saya pribadi menginformasikan kepada masyarakat, apabila menginginkan tubuh yang bugar, kemudian mungkin ada masalah injury atau cedera, itu bisa langsung ke Lampung Sport Center gitu, atau kita bantu melalui via WhatsApp online gitu ya. Jadi kita bisa bantu dari jauh juga kalau memang kendalanya adalah jarak gitu. Itu kurang lebih sih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Lampung. Amin, keren banget ya, bangga banget yang pasti dari generasi muda gitu kan, bisa melahirkan hal baru karena dunia berkembang, kebutuhan juga berkembang, maka bisa dibilang tuh kayak ada sekarang klinik olahraga gitu kan, terus juga yang pasti sport terapi yang sangat kita butuhkan, yang pastinya juga untuk menunjang atlet-atlet kita lebih berprestasi lagi. Betul. Wow. Betul, setuju Thank banget. you Bang Tiro, thank you Bang Tiro. Iyo untuk obrolan sama. bermakna kita Yoi. pada hari ini, dan juga kita ucapkan selamat Hari Olahraga Nasional untuk seluruh olahragawan
olahragawan yang ada di Indonesia dan juga yang pastinya untuk seluruh orang-orang yang terlibat dalam dunia olahraga. Keren kali lagi kita ucapin thank you Abang sudah mampir Thank ke you. sini. Thank you Oke. Bang Piro. Ya, sorry. Thank you. Sehat-sehat, semoga kita bisa ketemu Oke. lagi nanti di lain kesempatan. Oke. Yes, itu dia tadi sobat saya obrolan kita bareng dua bintang tamu yang menurut gua keren-keren banget. Yang satu adalah atlet masih aktif-aktifnya ya, Bun. Bener. Terus Aktif yang satu banget. juga udah senior lah, udah bisa ngebimbing kita semua sama-sama. Luar biasa. Keren. Obrolan kita hari ini sobat saya semoga juga bermanfaat buat lo. Tapi lo Yes. juga jangan kemana-mana karena kita masih di siaran sore sampai nanti jam 6 sore.